1 Maret gitu ya. Tapi coba nanti seperti apa potretnya. Baik, ini adalah latar belakang teman-teman sekalian. Barangkali ini mengulang gitu ya, latar belakang program anti blackout itu dipicu dari blackout parsial di Jawa. Jawa terbelah jadi 2 seperti itu. Jawa sistem barat gitu ya. Jawa sistem timur karena adanya gangguan di putusnya jaringan di sisi utara Jawa gitu ya, Ungaran Pemalang gitu ya. Kondisi awalnya itu backbone-nya Jawa seperti ini, ada sirkuit yang di utara, 2 di utara, 2 di selatan dan seterusnya. Jam 7.15 ada perbaikan optical ground wire kawat rantas di Sutet Pedan Kediri. Pedan Kediri ini Pedan ini Jawa Tengah, Kediri Jawa Timur seperti itu. Kemudian jam 11.36 ada ini dan seterusnya. Kemudian kejadiannya itu ini Pak. Jadi antara Ungaran dan Pemalang ini putus. Sehingga Jawa terbelah jadi 2 seperti itu. Ini latar belakangnya. Kemudian kondisi pembangkit kita yang ada di Jamali, khususnya PLTU Batubara, ketahanannya seperti apa, gitu ya. Indramayu 1, 2, 3 itu berhasil island. Pada zaman itu Pak Warhamna di sana, beliaunya di sana ya Pak Wargi. Di sana itu tapi horor gitu ya, karena sudah komunikasi komunikasi itu sudah blank gitu ya, sehingga di Governor Valopnya itu mobat mabit seperti itu. Tapi berhasil island gitu. Dari pembangkit di sisi barat yang berhasil bertahan itu Indramayu 1, 2, dan 3. Yang di timur itu kondisinya Rembang itu bertahan. Unit 2 full load, unit 1 overhaul. Tanjung Awar-Awar 2 unit masih bertahan full load gitu ya. Kemudian Python 9 juga seperti itu. Kemudian Python 1, 2 juga bisa bertahan. Yang Pacitan ini 1, 2 trip gitu seperti itu ya. Karena over apa over voltage gitu ya seperti itu. Ini kondisi dari itu. Artinya apa? Artinya pembangkit kita yang sisi barat terutama Indramayu itu cukup bisa bertahan sampai jam, kalau nggak salah ya Pak War, ini jam 17 gitu berangsur-angsur bisa di evakuasi daya gitu, load up gitu seperti itu ya Pak War. Nah, seperti itu. Lah, ini dari kejadian itu PLN ada program dengan istilah Six Line of Defense. Ada 16 inisiatif itu ya, klasternya itu terkait dengan apa interkoneksi, ketahanan interkoneksi di East dan West, ya, Timur dan 500 kV gitu ya, protection system. Kemudian di load shedding dan spinning reserve ini kaitannya dengan free governor dan AGC gitu ya. Kemudian islanding scheme ini miliknya di jaringan seperti itu. Kemudian host load capability ini di miliknya pembangkit gitu ya. Kemudian black start dan line charging itu di pembangkit. Dan PL pembangkit kita rata-rata nggak ada black start. Line charging ini khususon yang di PLTU non PLTU batubara seperti itu ya. Kalau di Sumatera sih ada yang nempel di PLTU mana? PLTU Sebalang, ada PLTG Sebalang itu ya khusus untuk black start dan line charging seperti itu. Yang berikutnya line energization, kemudian ketahanan di sistem barat seperti itu. Jadi ini ada 16 inisiatif itu. Kemudian ini yang domain kita, load shedding dan spinning reserve, kemudian ini terkait dengan FreeGov dan LFC atau AGC, kemudian di sistem host load juga seperti itu. Alhamdulillah di bulan Mei kemarin Kaltim Teluk juga uji sebelum ada overhaul gitu ya, ini sukses. Kemudian yang Sebalang host load juga Nature host load itu juga sukses gitu ya, tapi nggak bisa sinkron nanti karena resinkronnya di 150 kV itu ya, 5A atau 5AB gitu ya, teman-teman yang Sebalang itu. Seperti itu masih belum belum di belum mengarah ke sana itu, akhirnya ya di shutdown gitu ya. Kemudian yang Blackstart itu yang di PLTU Batubara itu ada di PLTG Sebalang, barangkali seperti itu.
Berikutnya sekilas kriterianya ini juga ada kriterianya. Connection code 4427 governor reaksi cepat nanti bisa ini kita bagikan nanti materi ini juga. Kemudian eh, apa nih operational connection ini di 33 di governor reaksi cepat juga ada. Ini untuk free governor ya. Kemudian ini untuk connection sebentar, ada connection code yang terkait dengan apa namanya ini sama ini rentangnya 48,5 sampai dengan 51 Hz gitu ya. Pembangkit harus mampu menerima ini AGC ya terkait dengan apa grid code-nya AGC dari Disbat pengelola operasi. Tapi ini apa secondary regulatory. Jadi kalau yang mandatory regulatory itu yang free governor gitu ya. Nanti ini kaitannya dengan spinning reserve ini lebih di delete oleh teman-teman dari P2B gitu ya. Kemudian ini juga pengaturan pembangkit otomatis AGC. Ini juga pembangkit yang memiliki AGC gitu ya. Operator, unit pembangkit memiliki kualitas kemudian seterusnya. Nanti kita lihat reviewnya seperti apa. Berikutnya ini setting frekuensi 47 sampai 52. Jadi seperti itu. Jadi 47 time delay-nya apa namanya? Time delay-nya instan itu harus 52G harus segera lepas gitu seperti itu 47,5 itu di time delay 6 sekon itu 52G masih tetap close 52 yang di sisi 150-nya itu lepas 5A maupun 5AB itu diharapkan juta huslut seperti itu. Kemudian yang rentang tengahnya biasanya apa targetnya alarm gitu yang di atas OFR-nya 51,5 ini 900 sekon 15 menit ini grid code-nya nyatakan seperti itu tapi juga ini ada diskresi gitu ya katakanlah ini kan lama ya time delay-nya itu jadi kan putaran tinggi jadi horor gitu ya kemudian yang 52 Hz ini instan seperti itu jadi atas bawahnya seperti itu kemudian lah ini teman-teman yang di Jawa pada saat itu ada evaluasi terkait dengan grid code itu yang dipandu oleh Div Oki. Jadi kita bisa tidak sesuai dengan ini di grid code ini, tapi kita punya dasar dari eh, pabrikan gitu ya. Ya, kalau Indramayu Bising Bisong, kemudian Rembang Pacitan Dongfang ini teman-teman engineering unit sudah mengkonfirmasi ke pabrikan seperti itu. Jadi ini jadi dasar bahwasanya kita eh, tidak sesuai yang di atas tadi itu ya, yang OFR tadi itu ya, yang 15 menit tadi itu kelamaan. Ini ini adalah yang tadi saya sampaikan bahwasanya ini 52G yang targetnya slotnya tadi itu 5A2 maupun AB2 ini yang lepas. Ini yang sebalang kemarin juga bisa lepas dan ini masih bisa close kemudian untuk pemakaian UAT sendiri itu. Jadi seperti ini persis dengan gambarnya yang sebalang kemarin juga berhasil 2 kali ya. 2 kali, 3 kali. 2 kali ya. Itu kemarin juga alhamdulillah sukses. Namun demikian resinkronnya tidak bisa di sisi 5A2 maupun di sisi AB2 di sini kemarin itu. Jadi belum baik, ini LP, HP bypass jadi 40% aliran MCR itu ya pada katup yang terbuat. Jadi ada beberapa unit di Jawa ini yang turbin bypass valve-nya dan di luar Jawa ya ada yang tidak punya turbin bypass valve seperti apa namanya di Tenayan gitu ya. Baik, sebelum ke sana barangkali teman-teman untuk mendukung program anti blackout kita review unit control system readiness-nya seperti apa. Jadi mulai boiler master, turbine master, coordinate control system itu harapannya auto kan itu ya, seperti itu. Jadi ini lebih nyaman gitu ya saat ada goncangan frekuensi dan seterusnya, pola operasi pembangkitnya
bisa semut gitu ya untuk ngontrol gitu ya. Jadi ini sebagai pondasi dulu gitu ya. Nanti ini juga roadmap terkait dengan program improve-nya karena ini juga kaitannya dengan apa upgrade dan seterusnya, perbaikan fill instrumen dan seterusnya gitu sampai dengan boiler masternya bisa auto. Ini miliknya Sebalang. Sebalang turbin masternya auto, governornya nanti ini yang terakhir ya, barangkali nanti ini bisa diupdate setelah ini nanti diskusinya apa gitu, kendalanya apa gitu ya. Barangkali nanti langsung ditanggapi boleh lah ya, seperti ini ya. Jadi turbin master nanti diskusinya biar satu persatu lebih enak ya. Teman-teman Sebalang, boiler master masih manual ya kondisinya kalau merah manual gitu ya. Yang belum apa combustion master, fuel master. Ini sebenarnya kalau feedernya sudah bisa auto ya teman-teman. Mohon tanggapannya ya. Ini apakah gambar yang di depan ini apakah seperti ini? Apa sudah ada update-nya lagi ya? Yang merah-merah ini combustion master, kemudian fuel master di dalamnya, kemudian ada air master, ada PA fan master dan seterusnya. Adalah yang di fan-fannya ini sudah auto ya? Apa seperti ini ya? Kemudian secondary air fan master dan seterusnya ini masih manual gitu ya. Jadi ini apakah nanti secara apa roadmap atau perbaikan saat overhaul itu bisa segera dilakukan mode auto sehingga boiler masternya auto bisa dirangkai dengan koordinat kontrol sistem, kemudian biar yang freegov-nya ini segera dilakukan aktivasi seperti itu. Jadi ini gambarannya untuk mendukung program anti blackout free governor maupun AGC itu unit kontrol sistemnya ini harus segera dalam kondisi auto operation gitu ya. Ini juga sudah ada catatan-catatannya barangkali yang update terakhir kemarin itu. Ini juga sudah ada catatannya boiler master seperti furnace position control, perlakukan testing dan seterusnya kan gitu ya. Secondary air fan tidak ada fiturnya, PAVN dan seterusnya. Ini nanti segera berkoordinasi dengan teman-teman NC, teman-teman rel barangkali gitu ya. Di sini ada komentar teman-teman Sebalang barangkali untuk yang ini. Izin, izin Pak Agus, Oke, Mas Guntur, monggo, izin Mas. menyampaikan terkait dengan CCS Mode. Kemarin kami coba diskusi kembali dengan eh, expert dari rel Pak Dar. Itu memang di fase OH unit 1 SI nanti mau dilakukan pengetesan secara individual per peralatan Pak. Jadi Oke, seperti PA Van, oke, Tesaven dan peralatan-peralatan lain coba kita lakukan auto apakah dia mau mengikuti sekuensinya atau tidak. Dan kemarin dari hasil laporan dari Pak Dar itu juga sekalian mengecek kembali Pak terkait dengan sensitivitas dari MOV-nya itu kalau bisa dibuat 1%. Jadi besok di fase SI akan dilakukan pengecekan ulang gitu Pak per MOV gitu Pak. Mungkin update-nya seperti itu Pak. oke. Yang apa tadi yang MOV ya? Ya betul, misalkan kayak di PAVN itu kan ada MOV, nanti kita cek antara feedback dan komen, sensitivitasnya dibuat 1%, kemudian kalau itu sudah lancar baru kita coba eh, kita autokan Pak di sisi masing-masing, misalkan PAVN dulu, kemudian ke SAVN, ke IDVN. Nanti kalau ketiganya ini sudah baru lanjut ke Airmaster. Memang kami jadwalkan di SI nanti ini Pak, SI unit 1 di 24 Mei nanti ya Pak, pas saat Oke, baik. oke. Baik, nanti eh, segera diupdate untuk apa update yang sampai dengan April ini kondisinya gitu ya. Gitu. Oke.
Kita lanjutkan ya, teman-teman sekalian ya. Barangkali yang unit 2-nya lebih banyak unit 2 ya. Bentar, bentar. Iya, yang unit 2 barangnya lebih banyak ya. Seperti ini ya. Apakah yang di bawahnya fan-fan ini sudah oke, sudah hijau semua ini? Inlet motorized, control valve, speed coupling dan seterusnya nih. Ini kan yang unit 2 masih merah ini. Mas Iya Gun. Pak, nanti untuk yang unit 2 itu sekalian Pak. Oke. Ya, Oke, Mas Guntur. Kita lanjut. Kemudian ini yang Tenayan, Pak Agidin ini. Tenayan kan free-nya kan sudah Pak Agidin ya? Sudah Pak, sudah Sudah. dicek bersama 2022. Good. Oke. Kalau yang readiness unit controlnya ini turbin oke lah. Yang boiler master, fuel control, airflow dan seterusnya ini udah bisa Kalau beranjak ke hijau. kalau yang O2 ini nunggu sensor O2 Pak dipasang saat OH besok. Terus SA fan, ID fan, PA fan ini nunggu upgrade damper di SE Pak ya. SE Desember besok Pak Agus. Yang ini ya, yang fan-fan ini ya, kontrol Iya, ini ya. Oke. Barangkali kalau seperti ini bisa jadi apa ke Pak kesiapsiagaan. Pak 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 Agus mungkin izin. Monggo, Pak. Pak Giden untuk yang sensor O2 itu masang berapa titik? Before after APH dipasang nggak? Kemarin yang error itu yang sisi outputnya. Mas Aziz, Mas Iya Pak, Samsuri. untuk maaf Pak, mau konfirmasi Pak. Untuk yang Iya, O2 ya. sudah oke semua Pak, sudah terganti kemarin Pak. Oh, udah diganti ya? Udah semuanya Pak. Jadi Oke, O2 oke, oke. kontrol Posisi terpasangnya sebelum air preheater. ada 6 Pak totalnya Pak. Sebelum, sesudah sama yang di atas Pak di Eko. Oh ya udah. Yang dijadikan feedback yang anu ya apa? Yang before air heater sama yang eco. Kalau yang after air preheater takutnya bias sama pembacaan kebocoran gitu. Saya nggak tahu logiknya teman-teman seperti apa biar biar sensornya juga enggak yang after air preheater jadi pembanding aja. Siap, Bukan siap Pak Tes. Nanti kita konfirmasi di logiknya Pak. ya ya. Ya tambahnya itu mungkin Pak. Iya, Pak Tias. Ada lagi yang didiskusikan teman-teman terkait dengan kondisi. Tapi Pak Haiden ini seperti ini ya, masih seperti ini ya kondisinya ya, Adin ya. Masih Pak, tapi yang O2 itu Oke, bisa diupdate kalau gitu ya, Mas Aziz. Tapi oke, dampernya masih belum Pak. Yang O2 oke. kontrolnya mungkin bisa hijau, tapi yang SAF ini tetap merah itu Pak. Oke. Pengujian sudah untuk free governor. Untuk aktivasinya itu ada informasi dari P2B seperti apa? Enggak di Iya Pak, kemarin kita sudah meeting Pak dengan P2P di 2 minggu yang lalu secara Zoom terkait AGC. Ternyata sistemnya kita itu memang dari kita I/O dari DCS kita langsung ditarik di switchjet Pak, pakai Sifang. Ternyata itu rusak Pak. Jadi kita agendanya tahun ini untuk mereka minta untuk pembelian RTU baru aja Pak. Jadi dari I/O kita lanjut ke RTU baru, nanti ke 104 protokol 104 masuk ke sistemnya mereka. Insya Allah besok tanggal 27 Mei Pak akan set visit bareng bersama dengan P3PS untuk melihat I/O dan juga aktual di switchjetnya Pak. Itu Pak Agus. tanggal 27 Mei, nggih. Oke, Ya Pak, segera. insya Allah. Tapi kalau setelah itu solve nanti ini ya, apa namanya selalu diaktifasi gitu ya, mode free governor on gitu ya. Yang untuk free AGC. growth-nya sebenarnya sudah AGC-nya Pak itu Pak. Oh, Maaf. AGC-nya. Oh, mohon maaf. Iya, ya, AGC-nya. Kalau free growth-nya tinggal ngaktifin. Ya, agak hariannya kan free governor-nya kan sudah on atau belum? Kan belum kan gitu. Ya Mas, standby sekarang Pak Standby posisinya. kan gitu ya. Karena ya Pak, Barangkali ada informasi gitu ya.
Karena di sisi sekarang yang kalau load control itu kan boilernya masih manual ya Pak. Ya, oh, Situasinya agak lumayan Pak. oke, Kalau siap. masih manual. Jadi Eh, tinggal ngikutin di boiler nanti bisa sih Pak. Tinggal oke. itu aja. Menunggu. Jadi sudah Logika gitu. aktivasi nunggu kesiapan di unit kontrol ini kan gitu ya biar nyaman. Kan ada limitasinya kan gitu ya. Kalau Ada Pak. misal ini belum auto gitu, teman-teman operator itu masih sanggup atau enggak ya mengendalikan gitu ya. Betul Pak. Limitnya kita 4 MB sih Pak, plus minus Pak. 3,7 tepatnya sih Pak. Kemarin pas pengetesan. Karena ini masih manual gitu. Ya Baik, tinggal boilernya sih ngatur manual Pak. iya. Ini kan peran operator kalau kondisinya manual di sisi sini, tapi sudah free governor on gitu kan gitu ya. Harus siap siaga terus kan gitu kan. Jangan. Baik, berarti Betul. nanti aktivasinya tapi segera ya gitu ya. Artinya kalau sudah ini selesai, segera dikondisikan gitu ya, biar membantu ininya. Siap. Baik, Insya Allah. lanjut. Miliknya mana nih? Ini pulang pisau. Udah ya, pulang pisau. Pulang pisau ada Mas Bayu atau siapa nih? Teman-teman pulang pisau, monitor. Masuk, Pak. Pak. Ah, Tapi, ini Mas Bayu nggih? nggih, Siapa Pak. nih? Mas Bayu, ini kan AGC ya, masih punya hutang ya Mas Bayu ya. Nggih, Pak, belum. Kemarin yang modulnya sudah diganti unit 1, unit 2, tapi masih ada masalah kan gitu ya. Siap, nggih, Pak. Ini terus ya apa ini? Ini kemarin Kedepannya. terakhir untuk AGC progresnya tes point to point belum berhasil, Pak. Udah 3 kali. Terus akhirnya kita modul yang lama yang sekian nggak dipakai. Sekaligus nanti update DCS, Pak, di akhir 2025 ini. Sekaligus pengaktifan AGC ini. Oh. Berarti yang unit 2 sama dengan unit 1 ya, yang modul yang baru itu nggak bisa dipakai gitu ya? Iya, Pak, nggak bisa kemarin. Sudah diinfo ke vendornya juga. Untuk nutup yang audit kemarin aman ya, cukup gimana audit yang SPI itu terkait dengan AGC? Apa sudah bisa close ya? Ini teman-teman sedang ngajukan modul baru, Pak, tapi belum terrealisasi yang modul AGC-nya. Jadi kemungkinan duluan DCS-nya sudah close ini. Oke, jadi Mungkin Pak kalau Eko pulang bisa nambahkan, ya, Pak Eko. Bisa Betul, nambahkan. Pak. Iya Pak, izin menambahkan. Kemungkinan kemarin kan tes point to point belum berhasil ya Pak ya. Nah, teman-teman inisiatif untuk pembelian modul baru. Estimasi kedatangannya di Juli Pak. Nanti coba kita follow up lagi Pak. Mudah-mudahan sebelum upgrade retrofit DCS itu sudah bisa kita lakukan ya Pak ya. Itu untuk update terbarunya Pak Agus. Juli ya. Nanti dipasang di unit berapa nih? Halo, Pak Eko. Rencananya di unit 2 dulu, Pak. Unit 2 dulu ya? Ya, oke. Sesuai yang kemarin kita tes. Oke. Oke, pulang pisau, Frigov aman, AGC ini upgrade modul gitu ya, yang baru pengadaan Juli, pasang unit 2, kemudian yang hosload pernah diuji. Untuk update terbaru kemarin sebelum overhaul kita coba hosload Pak di unit 2. Berhasil tapi untuk waktunya yang belum tercapai Pak. Minimal permintaannya kan di 40 menit ya. Kita kemarin berhasil di sekitar 20 menitan Pak. Parameter apa yang ini? DE Pak, DE-nya tinggi Pak, minus lebih dari 1,5. Oh, Akhirnya kita tripkan lanjut untuk overhaul. Mudah-mudahan nanti sebelum komersil nanti setelah overhaul mudah-mudahan bisa berhasil Pak. Untuk tahapannya sudah berhasil, hanya waktunya saja itu Pak yang masih belum terpenuhi Pak Agus.
Bagus, Pak Eko. Yang Iya, iya Pak Dim. yang pulang pisau itu sebelum overhaul dikondisikan di berapa persen beban? Di 30 MB-an Pak. 30 MW yes, 50% berarti. Itu historical sebelumnya kondisi full load gitu pernah hot load nggak di full base? Beban penuh. Belum pernah Pak. Yang unit 1 juga dikondisikan yang sebelumnya itu. Limitasinya di HP bypassnya dah. Saat uji barangkali ini Pak neraca daya sistem Pak barangkali nggak berani nggak berani banting yang bulut Pak. Khawatir. Khawatir ganggu sistem juga seperti Mas Didi Ridho kemarin berapa MB Mas Didi? Tim Telo 30-an lebih dikit Pak 30 Agus. ya. Seperti Nggih. itu Pak Bramantias. Beberapa kali uji itu ya dikondisikan bebannya nggak load rejection full load gitu Pak. Ya Pak Agus. Pak Agus Nggih. mungkin Pak Agus EP mungkin ditambahin ya Pak Nggih. kapasitas terhadap sistem HP bypassnya itu berapa gitu. Terus yang kedua mungkin kapasitas terhadap yang dirilis ke atmosfer itu berapa? Mungkin dari Oh, nggih. safety valve yang spring sama PCV gitu. Kan kalau pengalaman mungkin kalau teman-teman di NPS kan rata-rata pembangkit di bawah 30 MW kan nggak ada nggak ada HP bypassnya gitu. Tapi Iya. beberapa kali, Exhaust ya, pakai exhaust, boiler exhaust ya Pak. ya betul Pak Agus. Nah, beberapa kali kan teman-teman berhasil host load ya Belitung, terus mana Belitung ya. Tapang. Itu maksud saya teman-teman yang PLTU besar di mapping juga atas kondisi HP bypassnya itu berapa persen MCR gitu ya. Terus tambahan terhadap flow yang dirilis sama safety valve dan PCV itu apakah memang mampu untuk maksimum continuous rate-nya yang boiler kita pas beban bukan MCR ya, TCR pada saat beban kondisi berbeban penuh gitu. Mungkin dibuatkan petanya juga Pak Agus. Selain Hmm. HP bypass ditambahin Ya. kapasitas flow, safety valve dan PCV gitu. Sehingga Oke. kelihatan dari TCR dan release flow-nya itu apakah mungkin di full load gitu. Pak Ahidin, ini yang Tenayan nih barangkali ini kan nggak punya ini barangkali yang tadi ya safety valve maupun PCV-nya gitu ya. Oke Pak, gimana Pak Oke, Bagus? nanti arahan Pak Bramantias tadi ini dipetakan ya, artinya yang steam ya. Tapi belum pernah sih, soalnya nguji uslut yang Tenayan itu. Tenayan belum ya, belum pernah ya, Pak Ahidin ya. Kalau komisioning infonya pernah tapi trip Pak. Trip ya, oke. Nggak Di pernah logiknya ya Dia di nggak punya logiknya bypass valve Pak Tias yang Tenayan itu. Nggih. ya Pak Agus. Oke, Mungkin siap pengalaman teman-teman yang dicatat Pak Tias nggih. Jadi NPS kan perhatian untuk mapping yang tadi itu kemampuan Belitung, terkait Hambu, dengan safety Ketapang. valve maupun PCV nggih. Ya, ya Pak Agus lanjut. Nggih, Pak Puraman Tias. Oke, aman. So, mana nih? Tim Teluk, alhamdulillah hijau, CCS ya Mas Didik Krido ya Mas Didik Agus ya. Tak Nggih panggil Pak. Mas Didik Agus. CCS, boiler master, fuel control hijau, air control hijau, steam. Nah, nanti kalau seperti yang kuning-kuning ini ada SR-nya, ada WO-nya gitu ya segera ya, biar nyaman gitu ya. Delta level control valve. Udah hijau Pak sekarang Pak. Nggih monggo nanti diupdate ya yang ini ya, diagram Masih ini. kuning Pak. Nggih. Gimana? Iya masih kuning itu Pak. Masih kuning nggih. Nggih. Oke. Oke. Mas Didi yang Kaltim itu sempat rilis full load pengalaman gangguan jaringan udah pernah ya?
Kalau histori Masih Jekrit tuh. keberhasilannya saya kurang copy Pak. Cuman kalau saya di sini masih belum pernah sih Pak. Pernah Oh, Mas Rekod Didik, yang langsung terakhir trip Mas Didik. yang Karingau jaringan Agustus dulu itu Pertamina Pak. itu. Iya, Awal-awalnya sama di sana. iya kalau itu Saya langsung saya trip ke sana memang juga. Pak. nggak apa-apa direkap aja mungkin kejadian-kejadian yang pernah terjadi itu direkap di beban berapa, gagalnya karena apa. Nanti buat Iya. evaluasi bersama. Oh, baik Pak. Nggih. Oke. Mungkin sekedar informasi juga Pak. Kalau di Teluk saat ini meskipun ada turbin bypass juga teman-teman kondisi ikannya masih manual juga sih Pak Tias, Pak Agus. Dan kebetulan di sini juga ada exhaust di sisi boilernya Pak yang masih posisi yang auto seperti itu Pak. Jadi kalau pengujian hose load pas anu fast cutback-nya kerja, exhaust-nya open seperti itu Pak. Jadi Open selama manual ini Pak Didi. open auto Pak. Open auto pressure, Iya. pressure. Iya. Cuman kemarin waktu pengujian yang malam Sabtu kemarin eh, kebetulan sinyal fast cutback-nya nggak muncul Pak dan sinyal host load-nya juga nggak muncul. Meskipun nggak muncul tapi unitnya masih bisa berhasil host load gitu Pak. Cuman respon boiler terhadap host load-nya tidak kerja seperti itu Pak. Jadi Nggak ya manual apa call nggak flow ngurangi kita nurunin iya nggak feeder, ngurangi nggak call ngurangi. flow SA juga nggak trip satu stop satu juga seperti itu Pak. Iya, iya. Ya Dan nanti Berarti sedang dilakukan triggernya fast evaluasi cutback tim-tim. itu berarti apa ada dari ini ya, dari beban gitu ya. Kalau kemarin Dari kan cuma beban ya 30 Pak. MW. Hah? Kemarin kalau 30 lebih harusnya sih di Logic sudah masuk Pak. Logik Cuman sudah masuk ya? iya cuman apa kemarin waktu di tracing teman-teman pada saat CB diameter open itu beban yang terbaca sudah sekitar 10-an MW itu salah satu penyebab yang nggak Oh, kerja. tidak kerja Iya, ya iya. fast cutbacknya ya. Sedang di tracing Cuma teman-teman seperti. Pak tindak lanjutnya yang itu. Oke. Iya. Oke. Terus Jadi terkait governor dengan oke, AGC oke, Frigov Hustud untuk oke. unit 1 sementara belum pede untuk mengoperasikan Pak terkait Kenapa? gangguan generator kemarin Pak. Oh, yang vibrasi itu ya. Iya. Oke. Sedangkan untuk unit 2 Alhamdulillah sudah operasi untuk Frigov Bilang. maupun AGC-nya Pak. Oke, baik. Iya Pak. Ada lagi Pak Tias atau teman-teman yang lain? Nggih, monggo kalau ada ini diskusi. itu dalam kondisi fit, maksudnya paling tidak membantu teman-teman pada saat kondisi gangguan Iya, tap overhaul itu MOV, terus valve mekanisnya itu tidak macet gitu, ya, MOV ready kan. Itu paling tidak setiap overhaul mungkin ada function test untuk ya. sisi apa rilis yang di atmosfer untuk buat PCV maupun ini ya, safety valve itu ya Pak. iya iya. Terima kasih Pak Tias. Jadi juga bagian dari fail safe gitu ya Pak Tias ya. Terkait dengan ini commissioning saat overhaul dilakukan pengujian. Nggak cuma itu aja teman-teman sekalian. Jadi banyak yang esensial equipment gitu ya. Eh, apa nama interlock test gitu ya. Function test, interlock test dan seterusnya. Teman-teman rental operasi nanti juga mengawal gitu ya pengujian-pengujian saat overhaul gitu ya. Jadi kan satu kesatuan sebenarnya apa fail safe maupun nanti blackout ini. Baik, terima kasih Pak Tias. Lanjut ya, teman. In- File file yang apa anti blackout ini kan terutama mungkin yang file safe terus sama host load itu kan eh, harapannya datanya dinamis ya teman-teman, jangan jangan puas hasil hasil ujinya berhasil gitu ya, tapi tiap kali overhaul itu ada ada historical dulu diskusi sama Pak Agus BP,
paling nggak tiap overhaul tuh diupdate kondisinya, sudah dicek, sudah dilakukan function test, sudah apa gitu. Sehingga datanya bergerak. Jadi teman-teman preventive maintenance meyakinkan peralatan itu, misalkan nih yang di Jawa sudah terpenuhi 100%, tapi terpenuhinya itu di tahun 2020 atau 2018. Nah, kondisi terupdate-nya kan itu perlu dilakukan pengujian juga, pengetesan maksudnya pada saat OH, sehingga yang 2018 atau 2019 kemarin bisa diyakinkan masih berfungsi dengan baik. Tambahannya mungkin data dinamis dari checklist yang ada mungkin bagus. Nggih, Pak Tias, kalau yang apa biasanya di action plan kami untuk apa namanya ke keluar gitu ya, kalau yang sudah apa readiness-nya 100% barangkali itu ya seperti itu Pak, apa namanya pengujian-pengujian peralatan pendukung anti blackout gitu ya, seperti turbin bypass control valve dan seterusnya itu di-maintain atau diuji saat commissioning overhaul gitu Pak ya. Normatifnya seperti itu. Tapi nanti itu jadi satu kesatuan saat apa pengujian failsafe juga saat overhaul gitu ya. Ada kan di umrohnya kan ada Pak Tias nggih. Logsheet apa logsheetnya gitu Pak Tias ya. Dokumen itunya ya, pengujian-pengujian function test, kemudian interlock test gitu ya. Ada, tapi secara general mungkin kan sebenarnya Oh, quality QI QC-nya kan ada di teman-teman owner, iya. di teman-teman UP Oh, kan gitu ya. ya di tim startup tim apa ya? Tim overhaul gitu ya yang di sisi operasi gitu Pak Tias ya. Operasi lah, operasi Nggih, mungkin bukan peta peta kesiapan kayak betul. punya AGC gitu Pak. Ini kan Nggih, nggih. readiness sistem kontrol gitu ya. Nggih. Sebenarnya dibikinkan juga readiness terhadap eh, Iya, Pak. host load, terhadap apalagi tadi. Nah, masing-masing readiness itu dikasih status kayak uji tera itu Pak. Sudah di 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 di, di masing-masing readiness ini dikasih catatan aktivitas tera terakhirnya atau pengujian terakhirnya itu kapan gitu ya. Sehingga walaupun hijau tulisan sudah diujinya itu juga ada catatan tanggal diujinya itu tanggal berapa. Tadi mungkin yang host load itu juga dibikinkan peta, terus file shape dibikinkan peta kayaknya teman-teman sebalang, terus yang sekarang ditampilkan, tapi ini case AGC kan ya. Nah, case-nya si host load sendiri sebenarnya komponen yang harus terpenuhi apa, terus boiler file shape, turbine file shape, kondisi terakhir uji seperti apa gitu. Kalau ngelihatnya dalam bentuk sistem subsistem seperti ini, sistem dan subsistem, mungkin lebih enak ngelihatnya. Itu sih mungkin bagus harapannya. Nggih. Baik Pak Tias, terima kasih. Jadi ini kami tadi pagi juga koordinasi dengan Pak Andri. Ini mau kita kolaborasi yang kuat terkait dengan VLC Pak Tias. Besok besok barangkali gitu ya. Nanti terkait dengan yang infrastruktur sudah modifikasi logik sudah barangkali gitu. Tinggal memastikan pengujiannya saat overhaul seperti apa sehingga setelah overhaul sampai dengan overhaul berikutnya apa namanya peralatan-peralatan Vercel itu bekerja dengan baik kan gitu ya Pak Tias ya. Harapannya seperti itu. Pak Agus, Pak Nggih, Tias, izin diskusi monggo. Pak. Ya, Nggih, Mas Pak, Didi. kalau di manual book turbin kami itu ada pernyataan terkait dengan durasi host load yang tidak boleh lebih dari 30 menit dan pengujiannya tidak lebih 10 kali dalam durasi 30 tahun, Pak. 10 Meng- kali 30 tahun. mengakomodir itu seperti apa, Pak ya? Sama seperti yang kemarin kita uji itu kan sebetulnya tahun lalu kan kami juga sebetulnya sudah melakukan pengujian, Pak. Cuman dari P2B request untuk dilakukan Oke. pengujian kembali di tahun ini. Kami menolaknya agak-agak susah juga ya Pak terkait dengan Grid request-request code-nya kami. 2 tahun sekali, benar ya. Tapi ketebalannya Iya, MB-nya tidak disyaratkan kan gitu ya. iya Pak. Kami 2 unit itu tahun kemarin sebetulnya sudah Nah, melakukan seperti itu. pengujian. Tahun Itu Pak. kemarin sudah, sekarang sudah. Oke. Sudah Pak. Jadi Nggih. baik nanti itu jadi diskresi ya. Jadi apa disampaikan ke apa ke dispatcher barangkali gitu ya Mas Didik ya. Jadi kalau kita Bukan sebetulnya Pak.
Udah. Iya, sebetulnya kemarin waktu dari P2P request untuk uji kami sudah sampaikan bahwa tahun kemarin kami sudah melakukan pengujian dan eh, grade code kan juga 2 tahun sekali. Kenapa kok Iya. tahun ini? Kalau dari mereka sih bahasanya untuk memastikan kesiapan gitu aja sih Pak. Ini case hostload ya Mas Didik? Iya, slot Iya, Pak iya Pak. Tias. Iya, hostload Pak. Ya sebenarnya sih ke fatigue material sih Mas Didik. Jadi yang paling terdampak itu sebenarnya materialnya turbin sama material pressure part yang ada di boiler gitu. Tapi kalau boiler mungkin dengan kondisi safety valve dan yang lainnya bisa rilis lebih aman gitu ya. Piping juga kalau ada relief valve-nya aman. Iya Nah, Pak. yang di apa? Sudu turbin ini Pak, melihat kondisi sudu turbin teluk yang kayak kemarin kan agak-agak riskan juga sebetulnya Pak. Mm-mm. Jadi kan satu apa uap basahnya tinggi pada saat kondisi hot load gitu ya karena pressure, temperatur, terus flow yang dibuang juga mungkin kondisinya belum belum anu ya superheatednya mungkin nggak sebaik yang Timnya nggak ideal seperti itu ya Pak. kondisinya Iya. nggak ideal. Terus ada losses panas di sisi last stage turbin gitu ya. Itu juga kondisi kenapa sih exhaust hood-nya kita ada limitasi temperatur gitu. Hubungannya sama gesekan kondisi uap basah itu tadi. Yang terdampak mungkin di sisi turbin Pak Didik. Jadi kalau mau disampaikan ke teman-teman P2B mungkin ya foto-foto kondisinya turbinnya Kaltim, terus standar manual booknya yang ada di Kaltim, sama apa eh, kondisi dari sisi ke fatigue di sisi material, potensi fatigue di sisi material turbin. Itu sih mungkin Mas Didi kalau teman-teman engineering suruh bikin resume-nya saja sehingga bisa Baik dibaca. Pak. Baik Pak, nanti kalau ada kesempatan diskusi akan kita sampaikan ke Ya, P2P juga Pak. Iya. teman-teman engineering suruh nyiapin aja biar ada dokumen yang bisa dibaca teman-teman P2P. Iya Pak. Baik, kita lanjut ya Pak Tias, Mas Didik nggih. Monggo Pak. Iya. Kita lanjut. Baik. Selanjutnya ini sama ya tipikal unit 1 2 Kaltim Teluk. Alhamdulillah banyak hijaunya. Tinggal yang kuning-kuning nanti ini segera diselesaikan gitu ya. Sudah ada SRWO-nya, apa root cause-nya dicari, bisa selesaikan. Kalau nggak bisa online ya offline, tapi segera diselesaikan. Kemudian yang ini Bukit Asam. Nggak tahu Bukit Asam ini kok hijau semua ya, Zia? Ini unit 34 atau seperti apa nih? Nggih, Pak Agus. Ini untuk Mas Zenan, unit. Nggih, izin Pak Agus, ini terdengar suara 34 saya, ya? Pak. 34, betul Pak. Untuk 1-2 masih belum dilakukan pengetesan, Pak. Rencananya untuk unit 1 pasca OH ini akan kita lakukan pengetesan untuk boiler master dan turbin masternya, Pak. Yang Seperti itu, unit Pak. 1 ya, pasca SE ini Ya, ya. yang unit 2-nya masih belum, Pak, karena untuk part-part instrumennya masih pakai yang lama soalnya, Pak. Kalau unit 1 2 diagramnya persis sama ini enggak ya? Boiler Nggih, master di sama, bawah Pak. kompresor Sama, Pak. sama ya. Nggih, sama. Tapi Nggih. merah semua gitu ya, banyak merahnya Nggih, ya. betul, Yang Pak. hijau Betul, apa? banyak merah. Banyak Yang merahnya ya. hijau itu ya Boiler feed water. boiler feed water, terus habis itu untuk furnace pressure control itu sudah hijau, Pak. Untuk combustion masih belum hijau. Ini belum hijau ya. PA fan itu juga masih belum hijau, Pak. Baik. Ini Untuk full master nanti juga belum yang hijau. unit 1 berarti bisa boiler master hijau. Nggih, Pak, insya Allah, Pak. Oke Insya ya. Allah. Nggih. Turbinnya hijau. Turbinnya Kenapa ya? Kok nggak dihijaukan ini gitu? kemarin yang untuk ini, Pak, inputan dari
apa namanya, inputan dari bebannya Pak, dari beban yang masih belum bisa masuk. Mungkin Mas Yudi bisa nambahin, Mas Yudi. Yang kiri itu, Monggo Mas, ada informasi. Pak, untuk turbin masternya kemarin karena dari transfer bebannya belum kebaca dari ke logic, jadi belum bisa turbin master. Baik. Dapat. Kalau yang apa namanya unit 34 ini kurang apa nih Mas Hanan? Ini sudah boiler master sudah hijau. Jadi kalau yang boiler masternya aman Pak, untuk yang tinggal yang turbin masternya saja Pak. Jadi masih belum kita coba untuk CCS kan itu Pak. Kemarin terkendala di situ Pak, inputan bebannya itu Pak, yang masih belum terbaca seperti itu Pak Agus. Ini sudah koordinasi dengan siapa? Teman-teman. Penyelesaiannya seperti apa nih? Rencananya seperti ini Pak, untuk unit 1 kan besok kan mumpung masih ada kawan-kawan Emerson gitu Pak. Jadi kita udah minta buat ngecek gitu Pak untuk logiknya seperti apa dari unit lain. Kemudian kita juga minta assessment untuk logik di tempat kita seperti itu Pak, untuk tindak lanjutnya Pak Agus. Oke. Nggih Mas Anan. Ada masukan Pak Bapak sekalian atau Pak Tias? Iya mungkin nunggu tadi yang disampaikan Pak Anang. Bagus karena kan memang Siap. Lanjut. Ini yang Nagan Raya. Nagan Raya siapa ini? Pak Mas Haji? Pak Haji? Pak Mas Eko? Hadir Pak Agus, ada Oke. Mas Eko juga Pak Agus. Kondisinya seperti ini. PIC-nya Mas Eko nggih? Ada Mas Hamdan Nggih. juga. Pak Kanan, apa kabar? Assalamualaikum. Belum tak sapa. Salam, nggih, Pak Agus. Informasi, ini sudah kuning loh ya, sudah diuji ya. Nggih, Pak, Benernya. unit 1 untuk CCS mode sudah continue, Pak, sekarang, Pak, udah. Alhamdulillah. Cuman CCS mode PR-nya mungkin masih yang O2, Pak. O2 kita belum auto ya. Ini nanti sekalian nunggu pengadaan. Insya Allah katanya sih tahun ini, Pak, untuk pengadaan sensor O2 baru juga. Untuk ini kalau free yang kemarin, sistem sana itu enggak minta untuk free growth toh ya? belum, Pak. Dan di free Belum, growth ya? kita untuk kemarin kan sebenarnya pengujian aja, Pak, dari Pak Daryono. Kemarin juga ada masukan sebenarnya, Pak, untuk ada perlu modifikasi lagi logik untuk bisa operasi kontinu, Pak, biar lebih aman lagi gitu, Pak. Nilai standarnya dari nilai prakteknya. Kalau yang P2B-nya terkait dengan uji free growth ini gimana? Kemarin masih ada satu catatan ya untuk yang frekuensi up-nya, RPM kita belum merespon ya. Free growth kita belum merespon karena pembacaan RPM pun tidak sinkron dengan frekuensi kemarin. Cuma satu itu yang kemarin catatan. Untuk berita Lanjutannya acaranya kapan kemarin, ini? Nanti? berita acaranya Nunggu Pak Dar saya sih juga? nunggu. Udah dicoba pakai termo. Masih diinvestigasi sama teman-teman internal dulu, Pak, Mas, teman-teman SC. Setelah itu segera dikomunikasikan ya dengan P2P untuk diuji bersama gitu ya? Uji bersamanya udah, Pak. Itu kemarin uji bersama, Pak, sama P3P. Enggak, untuk meremedinya. Oh iya, belum ada diskusi lanjutan, Pak, karena kita masih nunggu juga berita acara dari mereka, katanya mau diterbitkan juga sih, Pak. Tadi ada beberapa sensor gitu ya, Mas. Iya, ini Pak, dari kan dia kan satu. Nanti yang AGC, Pak, AGC itu kami tadi dengar dari Tenayan mau ngundang juga ya teman-teman P3PS ke set ya, untuk asesmen juga biar nanti kebutuhan materialnya pun tepat ya, karena komunikasi antar pembangkit sama GI ya. Ini takutnya di peralatan GI
Pak, kebutuhannya ini kita yang ngadain nanti kebutuhan ini ternyata beda kan. Repot juga, jadi nanti kita rencana mau manggil juga Pak, mungkin undangan ke tim AGC-nya P3PS ya untuk akses. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Uslut Hamdan. Mas Hamdan, Uslut. Siap, Mas bisa. Ada rencana. Uslut. Halo, Mirza. Oh iya, Uslut. Iya. Uslut. Kalau Uslut ya paling nunggu, berarti nunggu SE nanti Pak. Obrol SE kita coba Pak. Cuman yang masih ragu kita terkait durasi 40 menit itu sih Pak. Durasi 40 Ya, menit. menjelang SE nanti dicoba, diamati parameternya kan gitu ya. Kalau untuk durasinya tadi tuh ya, 40 menit karena di grid code soalnya itu di grid Iya. code. Tapi kalau sudah anomali seperti mana itu tadi itu yang Puis, Pak. pulang puisi atau apa itu, ya itu nanti di sadar aja. Ya. Nah, terakhir yang sempat Unit 1 Oslo tuh ya, ada gangguan di PMT-nya. Itu kita waktu di beban 50 itu untuk kondisi sistem masih aman sih Pak. Berarti walaupun nanti diuji di operasi normal ya, berarti operasi normal kita kan 50 ya. Insya Allah masih aman. Berarti sisanya nanti tinggal durasi itu Pak. Durasi 40 menit. Kemarin saya coba tanya-tanya ke apa yang lain, timnya Nanjingnya Indonesia yang kemarin sempat kita tanya terkait settingan itu juga. Saya WA kayaknya udah nggak aktif lagi nomornya, jadi saya email pun nggak ada diangkat, nggak terkirim juga nih Pak. Mungkin kalau ada kontak person Nanjing Pak. Nanjing turbin. Iya, mau kita tanya terkait durasi 40 menit itu apa diizinkan dari manufaktur atau tidak Pak. Karena di manual booknya agak rancu terkait Oslo itu Pak. Ada yang menyebutkan 15 menit di situ soalnya Pak. Cuman memang bahasa ambigu yang kemarin sempat ditanyakan juga sama P3PS. Ya nanti coba kami mintakan ke teman-teman SC Mas Hamdan yang Iya Pak, Nanjing. kalau ada kontak person Nanjingnya. Sama kalau yang 15 atau 40 menit itu sebenarnya tadi ke umur umur material si turbin gitu. Tapi kalau nggak sering-sering sih nggak apa-apa, karena nanti pada saat ada fase penggantian AVR kan teman-teman juga bakal teknologi hampir 1,5 jam 2 jam gitu ya. Kondisinya itu kan juga hampir sama sih turbinnya. Terus generator mungkin dengan beban yang rendah tidak gitu. Itu sih mungkin Mas Hamdan. Kalau beberapa unit nanti kalau sempat retrofit APR pasti akan melewati fase pengujian AVR itu full speed no load dalam durasi lama juga berarti ya Pak ya? Iya, ya. Rata-rata teman-teman yang di FTP Jawa APR kebutuhannya itu sampai 2 jam itu ya di cuman nggak boleh sering. Karena kita ragu yang kemarin kondisi pengetesan hosted unit 2 ya. Dan yang ada dampaknya juga lumayan ke fan kita. Apa Mas Hamdan? Fan? Iya dulu. Fan-nya patah. Kopling. Iya, koplingnya. Koplingnya crack Pak. Iya, ya. Hubungannya sama minimum flow-nya si rotating sih sebenarnya. PSP, fan. Iya. Iya Mas Hamdan, nanti tak carikan kontak yang teman-teman Nanjing. Oke, terima kasih Pak Tias terkait dengan tadi dibantu untuk Nanjingnya gitu ya, PSC-nya gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Pak Anggoro. Ini 2 Pak tadi. Gimana? Ini 2. Oh iya, unit 2. Ini 2
Kita belum cek Desmos sekarang tuh pin follow Pak. Masih ada kendala di satu aktuator lagi sebenarnya Pak di control valve-nya PA flow. Tinggal itu aja Pak sama O2 juga. Kalau PA flow, tapi kemarin Oh, sempat kita tes juga sih Pak sebenarnya untuk CCS mode dengan satu PA dan SA fan juga satu unit itu bisa. Cuman sih sebenarnya untuk free golf nanti amannya sih semua fan operasi sih Pak itu. Auto maksudnya. oke ya, oke. Oke. Ya, catatannya itu Pak untuk ini 2. Oke, sip. Ini tinggal sedikit dan ini sampean ini. Iya Pak. Semoga gerah. Tapi ini aman ya Kak, karena evakuasi daya ya. Ini terbatas ya, reduce load gitu ya. Masih Pak, masih. Ya, masih seperti itu. Jadi sistemnya aman. Nanti apa namanya ya essential equipment yang lain lah barangkali kalau ada apa gangguan-gangguan jaringan kan gitu ya. Karena sistemnya radial di ujung gitu ya. Nanti jadi seperti apa tegangan yang turun dan seterusnya gitu kan perlu disiapkan essential equipment terutama EDG kemudian yang fail safe lah ya yang AOP dan seterusnya. Oke, lanjut Pak Anggoro Punanggaya Pak Anggoro ini mohon bantuan nanti itu ya kita bacakan aja. Jadi ini speed dropnya sudah oke gitu ya. Kalau yang hijau oke ya. Kemudian deadbandnya sudah 0,05. Ini aja huslut ini ada catatan ya Pak Har ya. Harian ada ya. Ini uji huslut gagal tanggal 15 bulan 1 25 gitu ya. Uji huslut 2205 2000 berapa? 2003 ya. Ini resinkron GI. Ini yang hustlotnya warna kuning, berarti kan belum. Kemudian terkait dengan free golf-nya seperti apa? Teman-teman Punagaya hadir ini ya. Mohon informasi secara komprehensif terkait dengan AGC, kemudian hustlot ya. Seperti apa? Pak Anggoro, monitor Pak Anggoro. Pak Har, ono info Izin Pak Har. bagus. Pak Har, Untuk izin bagus. nggih Pak Har. Untuk teman-teman di OM3, sebenarnya tadi pagi sudah kami checklist, Pak. Sudah kami cek poin untuk program anti black sama failsafe-nya. Oke, terkait dengan kesiapan anti blackout yang Punagaya seperti apa? Free golf-nya sudah uji? Belum. AGC atau pernah terjadi hustlot atau pernah diuji hustlot menjelang overhaul kan gitu ya. Sebentar ini dokumennya Pak. Gagal wingi Pak Agus. Gagal. Isih gagal. Yang Gagal bikin nggih. boiler juga jebol kemarin itu. Oh, Sebenarnya nggih, bukan siap, oslet siap, yang Pak. bikin jebol. Diagendakan lagi Pak Anggoro. Ah, nggih. Nggih Pak Tias. Nanti Ini sebelum ada yang di sini ada evaluasi logic hustlot, runback, DEA dan OPC terkait dengan free golf-nya. Ini ya harus yang satu dulu kemudian yang ininya seperti apa ini jadwal uji real time. Oslet itu terakhir kondisinya Nggih. Nanti diinikan lagi ya Pak Anggora nggih dikoordinasikan juga dengan unitnya terkait dengan kesiapannya ini. Lanjut. Amurang, teman-teman Amurang hadir ini ya. Ada Mas Jenner, Pak. Mas Siapa? Jenner di kopi? Mas Jenner. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Siap. Monggo Mas, Amurang ini sudah comply, speed drop, deadband-nya juga sudah comply. Ini free golf-nya aktif, alhamdulillah, mandatory regulatorinya aktif gitu ya.
kemudian AGC ini prioritas kedua, tapi diupayakan juga gitu ya. Kalau infrastrukturnya apa seperti apa. Kemudian synchronizernya itu ada dua pilihan di sisi low voltage maupun di high voltage. Di low voltage-nya oke, di high voltage-nya not oke. Kemudian host load-nya berhasil tapi tidak bisa sinkron gitu ya, bisa resinkron kembali ya di 150-nya gitu ya, seperti itu. Mohon Betul. Mas Farid ya, dikasih informasi Mas. Ini saya bacakan tadi seperti itu kondisinya. Ya, betul Pak. Untuk uji host load terakhir kita di bulan Desember Pak. Untuk unit 1 kita bisa host load Pak. Bahkan kurang lebih 1 jam Pak. Host load Wih, tapi iya. statusnya cuman load rejection aja Pak karena belum bisa resinkron. Ada yang perlu dicek di sisi GI Pak untuk 52L-nya. Jadi fasilitasnya sebenarnya sudah kita cek Pak. Kalau dilihat dari fisik Pak itu kayak tambahan dulu memang waktu project. Terus kita udah tracing Pak, kabelnya udah valid Pak sampai ke GI Pak. Jadi tinggal dari ULTG nanti akan lanjut pengecekan. Terakhir kita kecek bulan Maret Pak, barang ULTG. Sedangkan untuk AGC-nya AI Pak nanti di overhaul direncanakan Pak. Gimana AGC-nya apa nih? Nambah apa? Modul? Karena nggak sama Pak. Unit Amurang itu kan pakai DCS Subcon Pak. Sedangkan sistemnya pakai apa Pak? Untuk Apa? AGC-nya kita nanti pakai Subcon Pak rencananya Pak. Sama kayak DCS kita. Untuk DH-nya kan kita pakai Holisys seperti itu Pak. Nanti sekalian upgrade di DCS dan DH-nya untuk unit 2 di akhir tahun ini Pak, masuk AI tahun 2025. Untuk unit 1 juga nanti rencananya di tahun 2026 sudah masuk di AI tahun 2026 seperti itu Pak. Baik. Ngomong-ngomong yang terkait dengan AGC itu P2B Sulawesi itu intens ya untuk program ini ya. Setiap bulan itu dikawal ya di RAE gitu ya. Termasuk yang AGC maksud saya, AGC ini. Pak Iya Pak, Anggoro betul Pak. yang sering ikut RAE, kalau yang AGC ini juga ini Pak Anggoro ya. Diabseni ya sama P2B Sulawesi ya Pak Anggoro. Ya abseni terus nih Pak Agus. Oke, Terus siap. ya dadi Jadi samsak. lebih oke. Nggih. Line charging. Di sini ada line charging itu apa? Enggak Blackstar ya ini ya, Gus. yang kotak sebelah Blackstar. kanan. Hah? Blackstar. Apa? Blackstar. Black Start. Oh, menerima dia. Ya. Dia kan Oh. sebenarnya ada PLT di Lopana. Oh ya, ya, nerima ya kiriman tegangan Belum dari dilakukan unit tes. Black Start ya. So, Nanti kalau ada base nanti dia nerima dari base gitu ya. Jadi kalau untuk ya PLTU-nya kan pakai ini kan trafo nggak masuk di sini tambahan. harusnya. Nanti pakai trafo Oke. tambahan. Oke, Bang. Terima kasih informasinya. Nanti yang ini udah baik ini, tinggal udah komplek, tinggal AGC maupun host load. Host load-nya cuma kendala di synchronizer yang di 150 kV kan gitu ya, Mas Fajar gitu. Itu ya. Betul Pak. Oke. Segera dikomunikasikan ya, Mas, yang terkait dengan ini ya. Udah bisa Siap Pak. bertahan. Biar nanti kalau nggak bisa sinkron di sini, shutdown lagi, lama lagi gitu ya untuk masuknya gitu ya. Startup. Oke, lanjut.
Anggrek. Oh, anggrek luar biasa NPS ini. Ini speed drop, deadband, free governor aktif semua. Kemudian synchronizer-nya dua-duanya sudah oke. 52G oke. Layarnya belum ganti, Pak. Hah? Layarnya Pak Agus, Dalam. nggih, layarnya belum berubah. Layarnya sampun ini. Masih amurang Pak Agus. Duh. Sebentar. Mungkin dilepas nanti share lagi Pak Cobi. Ya. Sebentar, izin ya. Izin Pak Doli. Belum ini. Siap, sampun Pak. Nah, oke. Ini alhamdulillah binaannya Pak Doli untuk compliance-nya speed drop oke, deadband oke, free gov oke, OPC juga oke. Kemudian synchronizer-nya oke, gitu ya. Uji slot berhasil resinkron berarti ini ya. Ini rencana atau apa ini? Rencana kan itu ya, 15 Oktober 2025 ini. Rencana ya. Sebelumnya berhasil ya. Sebagai member auditor nanti Teman-teman anggrek. Untuk unit 1 Pak Agus itu yang sudah berhasil. Koncoku Bapak Husen. Nggih Pak Agus. Untuk unit Ya, 1 itu pernah diuji Pak Agus. Tahun 2023 itu Agustus berhasil busload dan bertahan Sinkron. sekitar 39 menit terus resinkron lagi Pak Agus. BA-nya juga sudah ada. Itu kan sesuai regulasi kan setiap 2 tahun ya Pak itu dilakukan uji ulang. Yes. Rencana besok tanggal 15 Oktober itu Pak Agus sebelum SE tahun 2025 ini. Untuk yang unit 2 kemarin dilakukan uji slot Pak Agus. Namun kan tidak berhasil yang sebelum BI tanggal 29 April. Nah, itu ternyata setelah dilakukan investigasi dibantu dengan tim engineering kantor pusat itu ada perbedaan logik Pak Agus. Itu sudah disesuaikan ya antara unit 1 dan unit 2. Rencananya kemarin tanggal 18 Mei pas KBI unit 2 kita sampaikan saat RAI untuk dilakukan uji ulang Pak Agus. Namun karena di sistem masih sibuk ya, ada berbenturan dengan unit lain yang mau dilakukan pengujian juga. Akhirnya dipending Pak Agus untuk uji ulang yang unit 2. Estimasi bulan depan Pak Agus untuk uji ulangnya yang busload unit 2. Oke. Di copy Mas Husen untuk apa namanya kondisi anti blackout-nya anggrek sudah oke loh ya, tinggal diperkuat dengan keandalannya pembangkit ya Mas. Betul Pak, ini kalau mau menuju AGC PR-nya banyak Pak Gus. Ya, ini ya nanti itu ya. Yang atas ini ya. Nggih Pak Agus, karena kan untuk boiler dan turbinnya kan belum auto ya Pak. Siap. Kemudian juga perlu biar CCS kan harus saling koordinasi ya Pak. Sudah punya diagramnya ya, yang terkait dengan seperti tadi itu ya, sampai dengan CCS gitu ya. Sudah Pak Agus, namun Ya, oke. belum diupdate Pak. Mungkin besok kami Ya, diupdate nanti kasih warna merah, hijau, kuning. Siap Pak. Nggih. Ya. Siap. Terima kasih Mas Husen. Siap Pak Agus, nggih. Nita Nasa, ini juga luar biasa ini. Busload sukses. Comply, speed drop, deadband, free gov. OPC oke. Synchronizer-nya di dua-duanya juga oke. Low voltage, high voltage juga oke, gitu ya. Teman-teman Nita Nasa Kendari, siapa nih? Ada? Atau diwakili? Ada Pak Aris. Tadi ada Pak Aris, Pak. Aris. Pak Aris, monggo. Oke. Baik, ini Nasa. Pak Doli ini kondisinya. Oke.
Monggo diinformasikan. Kalau tidak ada, Pak Doli Nggih. untuk nih Tanasa, monggo. Untuk Kendari 1-2 kemarin bisa berhasil surut, Pak. Kemarin itu kapan? Aduh, tanggal berapa ya? Ya, kapal ya. Pokoknya dalam waktu dekat ya. Iya ya Pak, kemarin pas gangguan. 2 bulan Tanggal 2 sebelum Mei, ini Pak. atau 2025 ini ya. Iya Pak. Oke. Di sana itu sebentar. Kendari itu interkoneksi dengan Sulbaksel enggak? Interkoneksi Pak Agus. Interkoneksi nggih, Pak Interkoneksi. Doli nggih. Nggih. Interkoneksi Nggih, alhamdulillah. sistem Sulawesi bagian selatan. Oke. Kondisi sekarang ini seperti mode operasi Frigop ini diaktifasikan enggak sama teman-teman P2B Sulawesi? Mode Frigop Aris? sekarang. Pak Aris atau teman-teman dari operator ada info? Izin info Pak Agus. Nggih. Untuk hostload itu kemarin kita diuji real, uji aktual itu tanggal 2 Mei itu berhasil kita bertahan 2 jam saat itu ya. 2 jam bisa sinkron kembali, terus kemudian untuk Frigop sekarang aktif, terus apalagi AGC ini masih on progress Pak. Mudah-mudahan nanti di tahun depan bisa dieksekusi melalui AI. Cuman ini yang unit 1-2 Pak. Kalau yang unit 3-nya belum semua. Oke. Pak Apri, terima kasih ini sudah baik, nanti diperkuat dengan kondisi keandalan pembangkitnya ya, karena ini interkoneksi Sulbaksel dan Frigopnya aktif, hostloadnya Nature juga sudah berhasil, infrastrukturnya ada di sinkronnya di 2 sisi, alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah. Oke, ada lagi Pak Apri informasi? Saya izin diskusi aja Pak. Kalau hostload itu yang di over frekuensi itu emang enggak ya Pak ya, karena di kami itu setnya terlalu lama waktunya. Emang sesuai ini ya Pak ya? Kalau yang over frekuensinya berapa? Ini Pak 600 second. Mungkin dari unit yang lain. Ini ya. Kalau yang under kemarin sukses terus sih Pak. Cuman kalau kami kena di over pasti nggak bisa sesuai dengan settingan ini. Grid code-nya ini malah 900 ya? Ya, mintanya 900, cuman di modul kami maksimal di 600. Nggak apa-apa. Ini apa manufaktur ada dokumennya ya? Pakai dasar itu aja. Ya, di manufakturnya sih Pak, manufakturnya apa modulnya itu, synchronizernya itu. Oke. Yang tadi saya sampaikan di awal tadi di Jawa juga itu kok, yang di OFR-nya enggak, time delay-nya enggak pakai grid code gitu ya. Di diskresi pakai acuan dari manufakturnya gitu ya. Oh iya. Oke, Pak. Seperti itu Pak Apri. Mas Apri. Ya nanti kita tunjukkan kalau apa kan ya kuat kan itu ya. Ya kita ikut sistem sih, tapi lebih utama keselamatan aset kita gitu ya. Tadi ini Pak, jadi kemarin kami juga nyampaikannya karena aspek Pak Apri. Oke, sekarang singkat-singkat aja. Oh iya, tadi yang Sumatera sempat kelewat itu yang Tarahan. Izin ya Mas Prianta, mohon maaf ya tadi belum sempat ke ini, tapi udah hijau semua kok ya. Tinggal apa Mas Mirza tadi ya? Kurang apa itu? Tarahan RTU alhamdulillah ya. gimana? Tinggal yang komunikasi RTU itu ya maksudnya. Oh RTU, Iya, RTU. aja. Ya, AGC ya? AGC itu. Iya, betul Pak, kurang AGC. AGC nanti ini Oke. proses perencanaan pengadaan.
Terus untuk yang speed drop sama deadband itu juga unit 3 kemarin sudah kami sesuaikan dengan grid code. Terus Iya. yang untuk yang unit 4 nanti insya Allah rencananya di SE Pak. SE unit 4 baru kami Oke. eksekusi. Yang sebentar, yang kemarin itu yang tidak sama dengan grid code tapi sudah ada kesepakatan dengan P3BS itu apa itu? Oh, Speed akhirnya drop atau betul Pak. Hah? Akhirnya kami surati kembali Pak ke Heeh. PTS untuk memastikan bahwa Deadband-nya ya? grid code sama grid band kita itu sudah komplai. Ternyata di tanggal 17 Januari itu kami dapat surat balasan dari P3BS untuk disesuaikan dengan grid code. Oke. grid code betul. Oke. Baik, terima kasih. Izin Oke. bagus sedikit lagi Pak. Ke UFR kan apa? UFR. Itu Iya. yang di Tarahan sama Sebalang kan dulu ada juga notulen dari DBS ya Pak Rian ya. Iya, iya. Ya, itu masih tetap pakai itu atau udah ada komunikasi lebih lanjut Pak Rian? Oh, Untuk masih mengikuti grid code. pakai Masih yang pakai itu ya? ada aja ya, belum kami lakukan perubahan sih Mas. Oke. Itu masih yang terkini ya, yang dengan P3BS gitu ya, settingannya gitu. Itu lebih longgar atau lebih ketat atas bawahnya, Mas Mirza? Nanti kita lihatlah. Kita lanjutkan dulu, ada Iya. kok di tabelnya. Oke, sementara kita lanjut dulu biar mengalir. Ini Jamali Pak Warhamna, binaannya alhamdulillah sudah 100% gitu. Layarnya udah kelihatan ya Jamali ya. Udah 100% free golf, AGC, UFR, Husload. UFR nanti ada diskresi yang tadi sudah gitu ya. Kemudian yang declare Husload karena turbin bypassnya tidak memenuhi syarat berdasarkan ANSI gitu ya. Ini Rembang, Pacitan, Tanjung Awar-Awar tidak kita declare walaupun saat commissioning dulu bangun itu diuji load rejection tapi juga kondisional. Kemudian ini program uji husload, rencana dan seterusnya gitu ya. Indramayu juga nanti 10 Juni 2000 salah. Ini 10 Juni sorry. Oh gini. Iya, 10 Juni 2025 Pak Gus. 2025 ya? Nggih. Oke. Nggih, Pak. Lanjut sebentar. Jadi bulan Udah, depan, Pak. nanti ini enggak tak update langsung, yang jelas ini nanti diupdate ya di Google Sheet-nya nanti. Ini highlight aja. Udah, unit 2-nya ini sudah kadung, ini menunggu nanti sebelum OH tahun 2026. Kemarin nggak sempat, unit Iya, 3-nya ini sudah Maret ya nanti ya. Python ini tidak berhasil saat 18 Oktober 2024 ini menjelang OH nanti ini di Desember Pak War, nanti dipersiapkan segala sesuatunya. Ya, nanti saat menjelang OH di ujung tahun nanti bisa berhasil gitu ya. Python menunggu perencanaan. Rencananya 22 September 2025, Python 2 7 April. Ini di cancel ya Pak. Cancel P2 kan masih ada siaga Ramadan Idul Fitri. Oke. Oke, nanti diupdate Pak Imam nggih. Nanti kita siap. Oke, ini cuma ya, Tanjung Awar-Awar. Ini sama tadi itu ya. Tidak kita declare gitu ya. Ini sudah ada ini kajiannya dan seterusnya. Oke, ini kompleks 100%, deadband, speed drop, load limiter MB-nya. Ini sudah ada declare-nya gitu ya. Buffernya dan seterusnya. Kemudian ini terkait dengan AGC juga 100%, bahkan sudah AGC scheduling ya Pak. Nah, ini sudah AGC scheduling. Yang Rembang ini sama Python 129, Pacitan belum ya Pak Imam ya?
Untuk Pacitan 2 sudah. Untuk Pacitan 1 kemarin terbaru Pak. Alhamdulillah lancar juga Oke. untuk scheduling. Oke. Jadi untuk nanti perlu kita update Pak untuk AGC Diupdate, schedulingnya ini Pak. Siap, diupdate siap. Pak Imam. Oke. Gigi, siap, siap Pak. Gigi, siap. Oke. Nah, sekarang ke Sumkal. Sumkal Mas Hanan, ini moga-moga yang Bukit Asam nanti gitu ya. Ini segera nih Bukit Asam terkait dengan Frigov. Nagan Raya tadi sudah, Frigovnya sudah diuji, Tenayan sudah diuji, belum aktivasi. Kemudian nunggu unit kontrol sistemnya. Bukit Asam ini masih belum. Sebalang juga belum. Tarahan, Pulpis, Kaltim, alhamdulillah sudah semua terkait dengan Frigov. AGC relatif belum semua gitu ya. Cuma Pulang Pisau ini yang unit 1 apa kita merahkan dulu ya? Malah berkurang. Mas Bayu, Nggih, Pak, nggih, Pak. Belum ini kan AGC, Pak. belum ya, kan nggak Belum, hijau kan ini ya? belum AGC, Pak ya. Nah iya nih, Nggih. Mas Mirza ya, nanti nunggu tadi ya modul baru dan apa itu tadi DCS. Retro Oke, CS, Pak. retro DCS. Oke. Kemudian UFR OFR Nagan sudah oke, Tenayan oke. Masa Bukit Asam belum ini Mas Hanan? Resetting UFR OFR. Iya Pak, izin Pak. Untuk kemarin Pak yang di kajian itu sudah ini Pak, sudah apa namanya? Kalau secara grid code Pak itu sudah memenuhi semua Pak. Tapi mungkin kalau untuk apa namanya memfasilitasi semua yang ada di grid code itu tidak bisa Pak di Bukit Asam seperti itu Pak. Mungkin tinggal perlu ini saja sih Pak. Tinggal perlu apa namanya? Persetujuan posisi kondisi dari Bukit Asam seperti itu dari P3BS Pak. Oke. Diskresi ya nanti ini ya. Nanti Nggih, Pak. apa kalau sudah diamini sama P3BS barangkali ya diskresi ini diskresi dari Discode, Grid Code nanti diajukan. Sebalang belum ya Mas Guntur ya? Apa nih? Sudah atau seperti apa? Warna kuning siap namun belum diuji ya? Kalau settingannya sudah sesuai nih Pak. Oke. OFR. Mas Mirza. Hijau Mas Mirza. Izin Pak Agus. Kalau yang itu husnut sama kayak yang Tarahan itu tadi Pak terkait dari notulensi itu Pak. Gimana Mas Mirza? Yang notulen dengan P3PS itu Pak. Oh, yang ini diskresi Oke. juga. Iya betul. Tapi Oke, nggak apa-apa sih. Nggak apa. Oke, nanti ini dicek lagi ya Mas Mirza yang terkait Bukit Asam ya. Oke, Tadi kalau yang seperti Bukit apa? Asam kalau Nah, terakhir update memang dia baru di instan UF sama OF-nya dok Pak. Tengah-tengahnya kosong Pak. Itu kendalanya kemarin katanya menunggu retrofit relay proteksi apa ya Mas Yudi ya Mas Hanan ya. Karena dia masih yang mechanical itu Pak. oke. Terus Huslut Nagan Raya oke, Tenayan tidak ada tersedia, nggak dideklar, kajiannya juga sudah ada, SPI sudah tahu, kemudian Huslut yang itu Sebalang slot kemarin berhasil necer. juga Pak. Nah, Cuman tinggal nanti resinkron ya. Kemarin kabelnya yang unit 1 udah ditarik. Kebetulan yang unit 2 gangguan karena yang kemarin jalur BO-nya GI dan unit kan Pak. Akhirnya kepake buat itu dulu. Tapi nanti di fase OHSI kita mau narik lagi gitu Pak. Jadi resinkron buat unit 1, unit 2 sama sekalian ganti yang kabel BO-nya GI ke unit seperti yang unit 2 itu Pak. Nanti. Oke. Iya Pak. Oke. Nah, ini nanti apa namanya kejadian nature Huslut kemarin itu didokumentasikan gitu ya, seperti itu. Kemudian parameter sama teman-teman operasi gitu ya.
nanti dijadikan apa eviden gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang sebentar. Kemudian yang tarahan. Tarahan ini unit 4-nya apa nih? Terus saya tengok OFR-nya. Mas Mirza. Huslut itu Pak terkait yang kegagalan kemarin. Oh, sorry, Huslut. Oke. Rencana mau uji tahun ini ada juga ya Pak Rian ya? Iya, nanti Belum SE ya? sebelum SE, insya Allah kita Oke, uji oke. ulang lagi, Pak. Makanya kuning Oke, nih Pak siap. Agus. Warna kuning, nggih. Nggih. Oke. Ini ada apa catatannya gitu ya. Terus ada kegiatannya yang belum tadi itu seperti free group itu masih kita catatkan 50% untuk Nagan Raya gitu ya. Kegiatannya ini nanti timelinenya ada di sini. Nanti kan ada Excel-nya gitu ya Mas Mirza ya. Nanti segera diupdate gitu ya. Kegiatan besarnya ya seperti ini, resetting, deadband, modifikasi dan seterusnya gitu ya. Ini terkait dengan free governor dan disupport oleh ini compliant deadband maupun speed group-nya gitu ya untuk mendukung free governor gitu. Kemudian ini lanjut, ini free governor juga lanjutan tenayan seterusnya oke, nggak ada isu. Nah, ini kalau Pak Tias masih ada Pak Tias. Jadi kalau yang sudah hijau semua ini Pak Tias, action plan-nya itu ya saat overhaul ini Pak Tias. Jadi dikasih arahan tadi, function test, interlock test, CCS, boiler master, turbine master itu ya saat overhaul gitu ya. Saat breakdown-nya gitu ya, saat peralatannya gitu ya. Seperti itu. Ini yang poin 2 ini menyesuaikan saat overhaul gitu Pak Tias. Kalau yang sudah hijau-hijau semua teman-teman gitu ya, informasinya seperti itu. Kalau yang sudah 100% tinggal memaintain gitu ya. Pak Agus mungkin diresumkan kalau teman-teman overhaul kan general ya karena tugasnya mereka ngecek semua gitu. Tapi teman-teman Rendal Op sesuai kebutuhan itu mereka kondisi after ujinya itu ada catatan apa enggak gitu. Yang untuk poin 2 Pak Agus mungkin untuk teman-teman Rendal Op-nya unit untuk mengkhususkan report atas kondisi nomor 2 itu tadi. Nggih, Pak. Nggih, jadi tinggal nanti dokumentasikan pengawalan dan catatan-catatan saat uji nggih, Pak. Ini jadi apa? Jadi historian saat nanti kalau ya enggak Alhamdulillah min dzalik ya kalau ada kejadian-kejadian gitu ya, Pak. Jadi biar jadi perhatian gitu ya. Untuk Nggih, Pak. Nggih. Baik, untuk yang kecil NA gitu ya, tidak wajib berdasarkan grid code. Kemudian yang AGC ini relatif merah semua, nanti diupdate Mas Mirza gitu ya. Secondary regulatory, kecuali yang Kaltim Teluk pulang pisau ini yang satu ini juga mengarah masih merah sebenarnya kan belum poin-poinnya tadi belum dengan modul yang kemarin itu belum bisa gitu ya, akan diadakan modul yang baru. Nah ini pengadaan modul RTU-nya itu sudah baru sebenarnya tapi nggak bisa. Lanjut. Nah ini nanti resetting sudah ada datanya gitu ya. Rencana ujinya itu. Yang tadi Bukit Asam, Tarahan tadi, dan Sebalang itu sesuai dengan data yang lama, kesepakatan dengan P3BS gitu ya. Nanti kalau itu cukup untuk jadikan ini, kalau di sana P3BS-nya mengatakan masih seperti itu ya kita jadikan ini ke apa namanya ke para pihak terutama saat audit blackout, audit anti blackout oleh SPI itu diskresi dari grid code gitu ya. Seperti itu nanti kita hijaukan. Oke, kemudian ini juga sudah uji hosload menyeluruh. Nah, uji hosload nanti juga di ini di apa namanya di ini banyak yang di triwulan 2, triwulan 3 ya. Nanti diupdate lagi Mas Mirza nggih.
minta tolong seperti itu. Sebentar, Nagan Raya ini contoh ya, 20 terakhir kan 22 April. Ini nanti, nah sebentar. Ini kan tadi kan ada diskusi terkait dengan Mas Didik Krido tadi ya, karena terlalu sering kan gitu ya. Berarti kan kalau kita punya madhab menjelang overhaul, tapi kalau seperti ini kan seperti apa? Kalau pemenuhannya 22 April ya barangkali ya tahun depannya lah, kalau seperti itu gimana ya? Nah ini 29 September gitu ya untuk Nagan Raya. Nanti dikaji ya. Tadi kalau Pak Bramantiah itu kan masalah apa namanya material ya, fatigue atau dan seterusnya kan gitu ya. Kalau grid code-nya nggak mengharuskan setiap tahun gitu ya. Berarti kan ini 2 tahun Balik sekali. aja mungkin kalau teman-teman pas diskusi gitu mungkin bisa disampaikan Pak Agus. Kan acuan standar Gitcode-nya mana 2 tahun sekali. G, 2 tahun sekali. Iya, Pak. Oke, G, Pak. Kalau seperti ini kan tahunan 2024, 2025 gitu. Nah, kalau ini bolehlah yang terakhir 2022 kan itu ya. Ini ini nanti nggak apa-apa. Masa 87 not recommended gitu ya. Kemarin kita yang ini not recommended unit tua gitu ya. Tapi perlu dikaji juga. Tadi arahnya Pak Bramantias kalau yang safety valve, PCV dan seterusnya bisa ngerilis dengan beban yang tidak bulut kan gitu ya Pak Tias ya. Barangkali juga bisa kan gitu menjelang overhaul dilakukan gitu. Kemudian tarahan dan seterusnya. Oke, ini nanti diupdate. Oke, terus kemudian yang Pak Doli, Pak Anggoro, kalau masih ada sekilas potretnya ini, alhamdulillah yang udah lumayan ini 78% readiness-nya, Punagaya, Amurang, Anggrek, Ampana, Nitanasa. Tapi tadi nggak tahu yang Pak Har yang unit 2 sudah hijau ya Pak Har. Unit 1 apakah dua-duanya tadi belum bisa usrut atau emang benar Punagaya 2 sudah bisa free gop. Sorry. Bisa Pak Har ya unit 2-nya ya. Sudah Pak, yang satu yang belum Oke. akan diuji ulang. Jadwalnya setelah ME Nitanasa sudah. Oke. Terima kasih. AGC-nya ini nggak recommended karena berdasarkan grade code ya, yang kecil-kecil tinggal ini. Kemudian UFR resetting sudah komplek, Amurang sudah komplek, Anggrek tinggal unit 2 ya Mas Hussein ya. Iya Pak Agus. Oke. Isolated dan Uslut Punagaya 1, Amurang, Anggrek juga unit 2 ya Mas Husan ya. Betul Pak Agus, kurang unit 2. Oke. Ampana Nitanasa 1 dalam izin Ampana atau Oslo itu sebenarnya natural waktu sudah bawaan dari ST-nya Ampana ada. ya sudah. Cuman memang 20 kafe ini ya. Betul, kadang berhasil kadang tidak tergantung dari gangguannya Pak. Mas Wisnu atau teman-teman Ampana ada masukan terkait dengan ini? Monggo. Karena fasilitasnya ada semua Pak untuk high voltage synchronizernya juga ada. Tak hijau nih Pak. Oke Pak Doli, terima kasih informasinya. Seperti tembilahan itu ya, itu juga sering kali gitu ya. Iya, tidurnya tembilan juga bisa, cuman ada yang berhasil atau tidak tergantung dari jenis Ini gangguannya kalau dan pembebanannya posisinya. Ampana kan sudah cincang-cincang dengan dispatcher setempat lah ya. Artinya sampun podo Pak. N2E lah, win-win kan gitu ya. Oke, sampun Jadi Pak. biar nggak blackout gitu ya itu. Jadi Oke disesuaikan. Pak.
Sampun bagus. Nggih. Oke. Oke. Ya sudah, ini program-programnya sudah ada dikawal sama teman-teman PM3 ya, Pembina Kantor Pusat, sudah ada keterangan-keterangannya gitu ya. Nanti Pak Har nanti ini selalu komunikasikan dengan teman-teman unit progres-progresnya gitu ya. Pak Mas Mirza nanti minta bantuan ya Mas Mirza ya, yang di Google Sheet-nya ya Mas Mirza ya. Google Sheet-nya jadi ini kan, jadi apa namanya, diupdate sampai dengan Mei 2025. Teman-teman sekalian, ini sudah di ujung. Kalau ada masukan, monggo satu putaran gitu ya, silahkan. Ada yang masukan dari Sumkal, dari Jamal udah mecer, kemudian Sulma Pana, monggo. Sebelum nanti ini Pak Tias masih ada Pak Tias, katakanlah aran-aran terakhir Pak Tias. Sholat gitu. Barangkali. Sorry Pak Agus, itu untuk Tanah Sat 3 uji hasilnya di 13 Agustus ya Pak ya? 13 Agustus. Ya, apa? Untuk Tanah Sat 3 itu governornya masih manual Pak, belum di-upgrade Pak, yang Tanah Sat 3 Pak. Sebentar. Free governornya Tanah Sat 3 masih manual. Iya, setting untuk startup kadang kita juga masih manual. Ya. Berarti ini nggak jadi ya, yang 13 Agustus ini ya? Iya Pak, karena kemudian nggak bisa karena masih paham. manual Pak. Nggih, siap. Ini tak hitamkan aja ya barangkali gitu ya. Siap Pak. Nggih, terima kasih. Manual terus apa kalau mau di anak OPC-nya ya apa kan gitu ya, saat uji Huslut gitu ya. Iya Pak. Nanti nggak bisa ngeregulasi putaran kan gitu ya. Oke, dengan Mas siapa tadi? Terima kasih informasinya. Haris Pak. Oh Mas Haris, gitu ya Pak. Sama Pak Doli ya. Sementara NTS 3. Siap. Sebentar, resetnya nggak ada masalah. Ini nggak masalah. Pak, itu kok ini terpisah Pak ya? Oke, ada lagi teman-teman sebelum diakhiri? Oke, kalau nggak ada lagi, baik, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Dan ini akan segera dikoordinasikan lagi update untuk review progres sampai dengan Mei. Ini kan sudah ada Google Sheet-nya, ada PIC Kantor Pusat. Mohon bantuan nanti Mas Mirza. Baik teman-teman sekalian, di penghujung saya atas nama Kantor Pusat, sama teman-teman mohon maaf itu ya. Kalau ada silap kata, nanti kita berjumpa lagi di review berikutnya. Kalau progresnya silahkan dicatatkan di Google Sheet dan koordinasi dengan Mas Mirza. Barangkali demikian. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penurun Pak Agus, Pak Andro, Bapak sekalian. Terima kasih semuanya. Ya, itu Mas Hana, terima kasih semuanya. Terima kasih Faisal. Semuanya lah pokoknya semuanya sebagai Ada presensinya Pak Gus.